Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Lara Jingga. Pada sore hari ini menemani Anda dalam program BTV Inspiratif, di mana pada sore hari ini kita akan membahas terkait dengan isu-isu menarik dan juga hangat yang ada di Provinsi Jambi. Terkait dengan isu-isu menarik dan juga hangat di Provinsi Jambi, tentu sudah tidak asing lagi di telinga pemirsa dan juga masyarakat Provinsi Jambi, tentunya terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Untuk itu, pada sore hari ini kita kedatangan tamu dari BNN Provinsi Jambi dengan Bapak Wisnu Handoko SIK MM. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Lara. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, mungkin boleh Bapak sapa-sapa terlebih dahulu pemirsa yang ada di rumah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia tanpa narkoba. Selamat sore para seluruh masyarakat di Provinsi Jambi. Ya, semoga tetap semangat. Ya. Oke, semangatnya menular ke saya nih ya Pak ya. Iya, harus begitu dong ya. Dan baiklah pemirsa semuanya, pada sore hari ini kita akan membahas terkait dengan penyalahgunaan narkoba dengan tema upaya peningkatan performa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di Provinsi Jambi. Nah, mungkin boleh Bapak jabarkan terlebih dahulu Pak, bagaimana situasi dan kondisi untuk penyalahgunaan narkoba yang ada di Provinsi Jambi. Iya, terima kasih Mbak Lara. Terima kasih seluruh peserta atau pemirsa sekalian yang melihat acara BTV ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan salam sehat dan bahagia tanpa narkoba. Perlu diketahui bahwasanya Provinsi Jambi merupakan provinsi daerah lintasan. Artinya Provinsi Jambi ini dihapit oleh dua provinsi yang besar, yaitu Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Sumatera Utara dan Sumatera Selatan itu memiliki angka prevalensinya yang tinggi, yaitu 6,5% untuk Sumatera Utara dan 5% untuk Sumatera Selatan. Artinya memiliki angka pengguna narkoba cukup tinggi, baik yang setahun pakai maupun yang pernah memakai. Itu namanya angka prevalensi, dikaitkan dengan jumlah penduduk di masing-masing provinsi. Lalu sebab itulah Jambi saya katakan merupakan daerah lintasan. Ini sangat memiliki potensi yang besar terhadap peredaran gelap narkoba di Provinsi Jambi. Karena apa? Dari Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, pasti akan mulai di Jambi. Nah, ketika narkotika itu bergerak dari Aceh atau mungkin dari Sumatera Utara, pasti akan singgah ke Jambi. Nah, ini yang perlu kita antisipasi bersama. Jambi ketika tahun 2017 mendapat ranking keempat terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Tertinggi ya Pak ya? Nomor 4 tertinggi se-Indonesia. Kemudian tahun 2021 alhamdulillah turun peringkat ke-26 dari 34 provinsi. Artinya apa? Sudah cukup banyak ya keberhasilan. Ini semuanya tentu bantuan dari masyarakat. Seluruh masyarakat Provinsi Jambi bersama-sama dengan aparat penegak hukum tentunya bersepakat untuk perang melawan narkoba. Karena apa? Kerugian yang paling besar terhadap penyalahgunaan narkoba adalah pelemahan karakter individu yang menyebabkan melemahnya ketahanan masyarakat yang mengakibatkan hancurnya suatu negara. Sehingga tentunya Kepala BNN secara terbuka menyampaikan arah dan kebijakan perang melawan narkoba atau istilahnya war on drugs. Untuk apa? Untuk mewujudkan Indonesia bersinar atau Indonesia bersih narkoba. Tentunya dibutuhkan peran serta seluruh lapisan masyarakat. Upaya untuk perang melawan narkoba tidak hanya mengandalkan BNN maupun aparat penegak hukum, namun dibutuhkan peran serta dan komitmen semua pihak. Ya, peran serta dan komitmen semua pihak. Artinya apa? Ya, untuk bersama-sama perang melawan narkoba. Tanpa komitmen peran serta semua pihak, nonsen. BNN tidak bisa bekerja sendiri, apalagi termasuk BNN provinsi. Ya, yang tentunya kami juga mengajak seluruh lapisan masyarakat, seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama perang melawan narkoba. Kita selamatkan generasi penerus bangsa dari narkoba, dari penyalahgunaan narkoba, dari dampak buruk yang ditimbulkan akibat narkoba. Begitu Mbak Lara. Ya,
Artinya kehadiran BNN Provinsi Jambi pada sore hari ini membawa berita baik ya Pak ya, peringkat 26 nih. Ya, tentunya itu berkat kerjasama semua lapisan masyarakat, bukan hanya BNN sendiri, tapi semua lapisan masyarakat, aparat penegak hukum, TNI Polri bersatu dengan BNN untuk tadi menurunkan, mereduksi berbagai bentuk kejahatan narkoba di Provinsi Jambi. Demikian Mbak Lara. Ya, baik Pak, mungkin untuk pertanyaan yang selanjutnya terkait dengan upaya pencegahan penyalahgunaan di masyarakat dan di lingkungan pelajar nih. Hal-hal yang sudah dilakukan oleh BNN Provinsi Jambi. Ya, strategi BNN itu ada 4 ya Mbak Laras ya. Kita memiliki 4 strategi untuk melaksanakan program P4GN. Apa itu P4GN? Pencegahan dan pemberantasan penyalahguna dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Itu P4GN. Ini sudah digaungkan karena sudah ada instruksi dari Presiden, Mbak Rara. Instruksi Presiden nomor 02 tahun 2020 tentang rencana aksi nasional P4GN periode 2020 sampai 2024. Yang ini harus dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan, semua kementerian lembaga, termasuk pemerintah daerah, baik tingkat pusat, provinsi, sampai tingkat kota kabupaten, terkait dengan program P4GN. Nah, untuk itu BNN memiliki 4 strategi. Yang pertama, soft power approach, pendekatan soft. Untuk soft power approach itu memiliki 3 kegiatan, dengan pendekatan pertama pencegahan, yang kedua pemberdayaan masyarakat, dan yang ketiga rehabilitasi. Ya, sedangkan hard power approach itu kita pendekatan melalui pemberantasan, yaitu kegiatan penegakan hukum, pemetaan daerah rawan, interdiksi, intelijen dan sebagainya. Kemudian yang ketiga smart power approach, artinya kita menggunakan teknologi informasi. Karena Mbak Laras, sekarang saat ini jaringan narkoba bandar-bandar internasional maupun nasional itu menggunakan juga teknologi, sehingga kita juga imbangi untuk melacak keberadaan mereka. Yang keempat, cooperation atau kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk seluruh komponen masyarakat, ya, seluruh pemangku kepentingan, stakeholder, pemerintah daerah. Kita selalu menjalin kerjasama untuk apa? Untuk melaksanakan program P4GN. Ya, sasaran kami ya utamakan adalah melalui pendekatan pencegahan. Ya, pencegahan ini dalam rangka untuk perang melawan narkoba. Ada 4 pendekatan kami dalam kegiatan pencegahan, yaitu kegiatan pengembangan kapasitas, ya, atau namanya pembinaan, peningkatan keterampilan, ya, melalui workshop dan sebagainya, ya. Itu kita ada 4 sasaran, yaitu lingkungan instansi pemerintah, kemudian lingkungan pendidikan, kemudian masyarakat dan swasta. Ini kita laksanakan setiap tahun, ya, dengan kita mengundang perwakilan masing-masing sasaran ini, dengan kita latih selama kurang lebih 2-3 hari, yang nantinya setiap instansi, setiap lingkungan pendidikan yang sudah kita berikan keterampilan atau pengembangan kapasitas, mereka menjadi penggiat P4GN. Karena apa? Mereka kita akan bagikan PIN dengan sertifikat, sehingga ketika mereka sudah menerima pelatihan selama kurang lebih 2 hari, mereka bisa menyampaikan edukasi kepada instansi di mana dia bekerja, ikut mensosialisasikan, ya, sebagai kepanjang tangan BNN. Kita seperti itu. Kemudian ada kegiatan soft skill, ada juga life skill. Kalau soft skill itu di lingkungan pendidikan, ya, baik mungkin tingkat SMA, SMP, SD, bahkan sampai perguruan tinggi. Kita melakukan kerjasama dengan sekolah, kampus, untuk apa? Mewujudkan, membentuk kampus bersinar, kampus bersih dari narkoba, atau sekolah bersinar, sekolah bersih dari narkoba. Untuk apa? Ya tadi, untuk mewujudkan, meningkatkan kebersamaan kita, kemudian ada komitmen di lingkungan sekolah,
kemudian sekolah kita bentuk duta-duta anti narkoba. Iya. Kemarin waktu persiapan tim pasukan Paskibra sebelum 17 Agustus, ya kami diberi kesempatan untuk memberikan ceramah kepada 57 pasukan pengibar bendera. Tempatnya di Hotel Ratu sini, kami kerjasama dengan Dispora Jambi. Kami sampaikan, ya, kami memberikan ceramah, memberikan informasi. Kemudian dari 59 itu, setelah kita berikan ceramah, kita nobatkan, kita lantik menjadi duta anti narkoba. Coba, karena apa? Mereka para generasi muda yang terpilih dari sekian ratus, dari sekian ribu, karena mereka perwakilan dari masing-masing kota kabupaten, yang nantinya mereka akan melaksanakan tugas mulianya sebagai pengibar bendera merah putih pada saat tanggal 17. Nah, kemudian kami diberi kesempatan untuk apa? Untuk memberikan edukasi, sehingga tanggal 16 Agustus di kediaman Pak Gubernur 59 kita lantik, kita nobatkan menjadi duta anti narkoba. Itu senang sekali itu mereka. Dan kebetulan hadir juga para orang tuanya. Ya, kita berikan sertifikat mereka. Dan setelah selesai mereka kembali ke daerah asal. Nah, masing-masing itu mereka menjadi duta-duta itu. Begitu Mbak Laras kegiatannya. Ya, terkait dengan tadi Bapak sedikit menyenggol masalah generasi muda nih Pak, saya tertarik. Mungkin bisa Bapak jelaskan terkait keterlibatan dari generasi muda di Provinsi Jambi itu sejauh mana Pak? Barangkali mungkin mereka membentuk sebuah komunitas yang bekerja sama dengan BNN Provinsi Jambi, begitu? Ya, betul. Banyak sekali komunitas-komunitas yang boleh dikatakan relawan, ya, relawan P4GN yang ada di Jambi ini, baik dari organisasi pemuda. Contoh di Jambi ini sudah dibentuk KIPAN, ya kan, pernah dengar ya, Kader Inti Pemuda Anti Narkoba. Kemarin sudah berdiskusi audiensi dengan kami, ya, dan mereka juga ternyata kumpulan anak-anak muda dari berbagai latar belakang. Ada dari SMA, dari perguruan tinggi, yang mana mereka akan rencana akan membuat kegiatan. Kalau nggak salah akhir November, gitu, kalau nggak salah ya. November ini ya? Ya, akhir November ini dalam rangka Sumpah Pemuda. Meskipun Sumpah Pemuda sudah lewat, tapi mereka akan mengambil tema itu. Ya silakan, nanti kami sebagai narasumbernya dengan beberapa narasumber lain. Nah, kami sambut baik itu rencana gitu. Kami berikan sedikit masukan bahwasanya harus ada kiprahnya itu, KIPAN itu, karena merupakan kader inti pemuda anti narkoba yang dibentuk oleh Dispora di bawah Kemenpora di pusat. Nah, sementara masih ada di provinsi. Nanti mereka akan membentuk di masing-masing kota kabupaten di Provinsi Jambi. Baru saja mau saya tanyakan. Nah itu. Jadi karena selain KIPAN juga ada LAN seperti lembaga anti narkoba, ada lagi relawan-relawan yang lainnya, banyak di Jambi ini. Kemarin sudah audisi dengan kami. Yang intinya mereka mendukung program-program BNNP Provinsi Jambi dalam rangka tadi untuk perang melawan narkoba, untuk mereduksi berbagai bentuk kejahatan, namun juga jangan lupa pencegahannya juga harus diutamakan. Karena kami Mbak Laras, kami mengutamakan pencegahan. Jadi kita garap dulu hulunya bukan hilir dari kacamata agama. Belum lagi yang lain, banyak sekali yang memang memiliki tupoksi. Nah, dari hulu itulah jadi seluruh OPD kalau bergerak sama-sama sesuai dengan tupoksi, insya Allah ya pasti kita bisa menekan itu tadi. Jangan sampai sudah ranking 26 malah naik ke 25 atau 20, itu Mbak Laras. Sehingga peran serta seluruh OPD itu memang sangat-sangat dibutuhkan. Belum lagi nanti kita bisa kerjasama dengan beberapa contoh dinas pendidikan provinsi untuk memasukkan kurikulum P4GN terhadap mata pelajaran. Itu sangat utama itu. Itu baru diwacanakan atau sudah dikoordinasikan. Ya, tinggal nanti kapan ya dari dinas provinsi pendidikan untuk menyelaraskan dulu kira-kira mata pelajaran apa yang ada korelasinya dengan P4GN.
Nah, kalau yang dalam waktu dekat ini malah besok kami akan mendeklarasikan kampus bersinar di kampus Universitas Jambi. Nah, kampus saya, Besok, Pak. ya besok rencana kita. Besok tanggal 9 kita bersama rektor dan seluruh sivitas akademi untuk mendeklarasikan kampus bersinar, kampus Unja bersih narkoba. Demikian, Mbak Laras. Ya. Baik pemirsa, tentu penasaran dengan kelanjutan obrolan saya dan juga Bapak Wisnu pada sore hari ini. Jangan kemana-mana, tetap selalu menyaksikan BTV Inspiratif. Bersama saya Lara Jingga dalam program BTV Inspiratif yang akan melanjutkan obrolan kita pada sore hari ini dengan Bapak Wisnu dari BNN Provinsi Jambi. Nah, mungkin Pak tadi terkait dengan yang kita bahas mengenai pencegahan nih. Betul. Mungkin ini ada sedikit pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, bahwasanya yang saya lihat dan juga cerita dari beberapa teman saya yang terlibat di dalam, bukan terlibat di dalam penyalahgunaan narkobanya ya Pak ya, lebih ke korban. Bukan Pak, mereka itu sebagai tangan kanan BNN ini tadi seperti Kipan gitu. Kebetulan saya punya teman juga dalam Kipan. Jadi untuk korban yang sudah terkena dari efek penyalahgunaan narkoba ini, mungkin kan agak gimana ya Pak? Agak berat gitu untuk mengaku kepada anggota keluarganya ataupun kepada orang-orang terdekatnya mengakui bahwasanya dia itu pernah memakai, memakai narkoba gitu. Itu gimana tuh Pak? Jadi gini, saya berikan latar belakang dulu ya. Faktor utama kenapa orang menyalahgunakan narkoba. Yang pertama adalah faktor individu. Yang kedua faktor keluarga, dan yang ketiga faktor lingkungan sosial. Nah, ketiga faktor ini yang sangat besar dampaknya orang melakukan mungkin penyalahgunaan narkoba. Faktor individu mungkin dari sendiri ketika diajak sama pacarnya atau apa ya, kenapa yuk teman-temannya kumpul ya begitu pesta. Faktor keluarga, keharmonisan keluarga. Kadang-kadang orang tua sibuk bekerja, tidak memperhatikan anaknya, anak malah main sendiri, ya kan? Mungkin ada juga yang divorce keluarga, cerai, bisa juga, banyak sekali faktor. Kemudian faktor lingkungan sosial. Kalau ketika satu keluarga tinggal di dekat lingkungan, di situ banyak pemakai narkoba, pasti akan berdampak buruk terhadap narkoba itu sendiri. Mungkin dekat dengan tempat keramaian, tempat hiburan malam, juga dampaknya pasti akan kena. Nah, ketiga inilah faktor utama orang penyalahguna narkoba. Nah, sekarang kita lihat ya, tidak semua penyalahguna narkoba atau korban itu dihukum, tidak. Karena sesuai dengan Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, pasal 54, setiap pecandu dan korban penyalahguna wajib menjalani rehabilitasi sosial maupun rehabilitasi medis. Nah, itu punya undang-undang. Ya, itu punya undang-undang. Karena tidak semata-mata dihukum, tidak. Pecandu, korban penyalahguna harus menjalani rehabilitasi sosial dan medis. Karena di BNNP itu ada tim asesmen terpadu, yang mana mereka bertugas ya. Tim asesmen terpadu itu ada tim hukum dengan tim medis. Tim medis itu tentu kedokteran, psikolog, psikiater ya. Kalau tim hukum itu ada Polri, ada Bapas, ada BNN. Yang tugasnya adalah menganalisa, mengidentifikasi setiap tersangka yang melakukan penyalahgunaan narkoba, untuk mengidentifikasi, untuk mendeteksi sejauh mana ketergantungan terhadap obat, apakah kategori ringan atau sedang atau berat. Kalau ringan tentu wajib lapor ya, untuk melihat perkembangannya. Tapi kalau sedang dan berat, kita rekomendasikan ke balai rehab ya Pak.
Yang menjadi masalah, balai rehab di Provinsi Jambi sangat-sangat terbatas. Baru ada 5, 3 milik pemerintah, yang 2 swasta. Ketika dilakukan pemeriksaan ternyata positif, tidak usah takut, sampaikan aja kepada kami. Sehingga kami memiliki beberapa petugas konselor untuk melakukan konseling, melakukan assessment terhadap mereka. Dan mereka kita obati, bukan kita hukum. Karena mereka korban, bukan, kecuali kalau pengedar, ya, bandar, agen, kurir, itu langsung kita hukum. Langsung kita proses sesuai dengan tindakan mereka. Tapi kalau korban maupun pecandu narkoba, kita rehabilitasi. Demikian Mbak Laras. Berarti secara tidak langsung peran anggota keluarga itu juga sangat berpengaruh? Sangat berpengaruh, karena kita memiliki strategi namanya KOTAN, Kota Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba. Itu ada 5 variabel loh Mbak Laras, yang menjadi sasaran kita. Yang pertama, memperkuat ketahanan keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, memperkuat ketahanan masyarakat. Yang ketiga, memperkuat ketahanan wilayah. Yang keempat, memperkuat ketahanan kelembagaan. Dan kelima, memperkuat ketahanan hukum. 5 variabel inilah yang menjadi prioritas kami dalam membentuk Kota Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba. Gitu. Ya, iya, program itu bukan hanya di Jambi saja, seluruh Indonesia melaksanakan. Karena itu merupakan program dari pusat, dari BNN RI, yang tentunya kita menjabarkan, BNN menjabarkan instruksi Presiden nomor 02 tadi, sehingga ada beberapa kegiatan yang include dalam strategi BNN tadi. Ada soft power, ada hard, ada smart, dan cooperation. Ya, semua tadi yang saya katakan itu masuk dalam soft power. Karena ada pencegahan membentuk desa bersinar, desa bersih narkoba. Ada. Saya kira cuma ada di perguruan tinggi dan sekolah saja. Ada desa bersinar atau kelurahan bersinar. Di Jambi sudah ada sekitar 20 desa bersinar yang sudah dibentuk. Untuk di Kabupaten Kota? Jambi, di Kabupaten Kota juga ada. Nah, kebetulan di BNN Provinsi hanya memiliki 3 kabupaten, BNN Kabupaten, yaitu BNK Kota Jambi, BNK Batanghari, dan Tanjung Jabung Timur. Jadi semuanya bisa tercover. Ya, karena kerjasama itu tadi, karena bulan September yang lalu, awal September kami sudah ngarap di Kerinci sama Sungai Penuh. Itu salah satu tadi tindak lanjut saya membuat rayonisasi tadi supaya bisa terjangkau. Karena Kerinci, Sungai Penuh itu juga memiliki potensi kerawanan yang tinggi. Karena apa? Kabupaten Kerinci maupun Sungai Penuh itu dibatasi oleh 3 provinsi yang besar, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Palembang, dan pintu masuknya sangat banyak di sana di Kerinci itu, sehingga kami garap di sana untuk bersama-sama dengan aparat pemerintah daerah setempat, Pak Bupati dan Wali Kota, untuk mendeklarasikan tadi perang melawan narkoba. Ini sudah berlangsung, ya, kemarin sudah kita garap. Nanti mungkin bulan November ini kita garap ke Bungo maupun ke Tibu. Begitu Mbak Laras. Baik, pemirsa, cukup panjang obrolan kita ya, dengan BNN Provinsi Jambi, dan pastinya banyak sekali ilmu dan juga pengetahuan baru terkait dengan penyalahgunaan narkoba yang ada di Provinsi Jambi. Mungkin Bapak Wisnu boleh memberikan closing statementnya untuk pemirsa yang ada di rumah, Pak? Baik, terima kasih Mbak Laras ini sudah memberikan waktu. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, kami mengajak, mari kita bersama-sama bergotong royong memerangi narkoba. Untuk apa? Mewujudkan Provinsi Jambi bersinar, bersih dari narkoba, berani tolak, berani rehab, dan berani lapor. War on drugs. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik pemirsa, saya Lara Jingga mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih. Saksikan terus BTV Jambi, cerdas bersinergi, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.